Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menginstal Windows di PC atau di laptop kalian ya. Jadi sebelumnya, di video saya yang sebelumnya saya sudah berbagi tutorial bagaimana cara membuat Windows menggunakan flash disk. Ini flash disknya ya, yang sudah saya buat Windows di video sebelumnya. Jadi lanjut saja kita ke proses penginstalan ya. Nah, lanjut kita colokin flash disknya ke komputer kita. Nah, usahakan jangan colokin flash disknya itu ke berbahan plastik seperti ini ya, port USB nya ini nampak warna biru ya, ini berbahan plastik. Ini kalau kita colokin dia nggak akan kebaca Windows. Kita colokin aja di tempat yang lain. Ini saya colokin tengah, kemudian setelah itu saya akan sedikit menerangkan tentang fungsi keyboard sebelum instalasi. Untuk masuk ke menu BIOS, setelah menekan tombol power, kita langsung tahan Del atau F2 ya, Del atau F2 untuk masuk ke menu BIOS. Kemudian ESC di sudut kiri atas ini fungsinya untuk kembali dari menu BIOS. Kemudian yang F10 ini untuk menyimpan setelah kita mengatur atau setting di menu BIOS-nya. Setelah mengatur kita biasanya tekan enter. Nah, lanjut saja kita kita tekan tombol powernya. Saya paskan dulu dengan kameranya dengan layar ya. Ini kita tekan tombol powernya dan tahan tombol Del atau F2. Saat ini saya menahan tombol Del sampai menu BIOS-nya muncul ya di layar komputer. Nah, ini sudah muncul. Kali ini saya menggunakan UEFI ya, BIOS, bukan BIOS yang zaman dahulu tapi menggunakan UEFI. Jadi bisa menggunakan keyboard untuk pindah ke menu BIOS-nya tanpa menggunakan tanda arah panah di keyboard ya. Saya menggunakan keyboard mouse saja. Jadi lanjut kita ke menu BIOS. Setelah itu pilih hard drive. Kemudian di bagian pilihan boot pertama ini kita pilih nama flash disk yang sudah kita buat Windows-nya. Tadi namanya SanDisk, jadi kita pilih SanDisk. Kemudian kembali tekan tombol ESC pada keyboard. Lalu di bagian pilihan pertama di luar di menu BIOS itu yang bagian ini kita pilih, double klik ya, double klik UEFI SanDisk partisi 1 ya, partition 1. Jangan pilih SanDisk karena kalau kita pilih SanDisknya ini dia nggak akan terinstall Windows-nya itu ke komputer kita ya. Kemudian saya sedikit menerangkan kenapa ada Windows Boot Program ini, Windows Boot Manager ini. Sebelumnya saya install Windows 10 juga di sini, tapi entah kenapa dia tiba-tiba blue screen dan nggak mau normal kembali. Jadi saya install komputer ini ya. Lanjut setelah itu kita pilih UEFI SanDisk partisi 1 ini, kita klik aja. Setelah prosesnya semua selesai, nggak ada lagi yang diatur, kita pilih Save Exit atau langsung tekan tombol F10 pada keyboard, itu bisa langsung tampil seperti ini ya. Ini kalau langsung F10, kalau seandainya kita pilih Save Exit ini dia akan tampil ke menu ini. Langsung pilih simpan dan tutup, double klik. Setelah itu kita pilih yes. Nah, kita tunggu saja sampai muncul tampilan baru pada desktop. Nah, setelah tampilan baru di desktop, yang ini nggak usah kita pilih, nggak usah kita setting, biarkan saja. Ini saya hanya menunjukkan ya, hanya menunjukkan saja. Nggak ada yang perlu kita pilih di sini, nggak ada yang perlu kita pilih. Lanjut saja ke next ya, pilih next ini. Lanjut langsung install now. Kita tunggu sampai keluar tampilan baru di desktop. Nah,
Ini bedanya tampilan dengan Windows 7, biasanya dia langsung install, tapi kalau Windows 10 kita harus pilih lagi mana Windows yang akan kita pilih. Kali ini saya akan memilih Windows 10 Pro OM. Saya lebih suka dengan tampilan ini aja, makanya saya pilih Pro OM. Kalian bebas pilih yang lain, nggak ada masalah. Lanjut, setelah kita pilih, kita klik next. Nah, setelah itu ini kita centang, accept-nya kita centang, lalu kita klik next lagi. Pada pilihan ini kita pilih custom, jangan pilih upgrade ya. Nah, ini kita delete aja semua ya. Kita delete aja semua sampai dia tinggal satu, dan pastikan di hard disk kalian yang sebelumnya itu filenya sudah dipindahkan ya. Jadi kalau seandainya sudah di delete dia akan hilang. Jadi kita pindahkan dulu file yang penting-penting, lalu supaya lebih mudah untuk proses penginstalannya. Semua partisinya ini kita delete aja. Kita delete. Kemudian ini sistemnya juga kita delete. Kemudian kita cari lagi. Ini sudah delete ya, udah jadi satu. Bagian primary ini kita delete lagi. Kemudian yang di sini kita delete lagi juga. Oke. Terus yang ini sudah jadi satu semua ya. Kalau sudah seperti ini dan tidak ada tanda seru di bagian ini, biasanya keluar tanda seru. Kemudian ini juga sudah berubah warna kuning, tombol new-nya. Kita nggak usah bagi-bagi partisinya, kita baginya nanti setelah install aja. Kalau sudah selesai, kita pilih partisinya yang ini, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya kita tunggu proses instalasinya sampai selesai ya. Ini untuk yang pertama selesainya cepat. Untuk yang bagian kedua, getting files ready for instalasi, ini biasanya makan butuh waktu yang agak lama. Jadi sampai 100% kita tunggu saja. Ini videonya akan saya percepat saja sampai 90% ya. Nah, ini sudah 97%, tinggal 3% lagi. Biasanya di bagian ketiga, keempat, kelima ini dia tidak terlalu lama seperti yang nomor 2 ini. Jadi kita harus tunggu ya, jangan ditinggal-tinggal. Nah, ini sudah selesai yang kedua, yang ketiga juga sudah selesai, sudah simpang hijau. Lanjut yang keempat, lagi proses. Keempat juga sudah selesai, centang hijau, tinggal finishing up-nya. Yang kelima, jika sudah selesai dan muncul tampilan baru, dia akan minta restart. Itu seperti ini, itu flashdisknya langsung kita cabut ya. Kalau tidak dicabut nanti dia akan install ulang. Flashdisknya sudah kita cabut, flashdisknya ya. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai, nanti akan tampil tampilan baru di desktop. Kita tunggu saja. Biasanya prosesnya sedikit agak lama, ini saya percepat lagi juga. Ini jangan jangan diapa-apain ya, jangan tekan apapun, jangan dimatikan komputer kalian. Kita tunggu saja sampai selesai. Kalau seandainya kalian matikan, nanti dia akan gagal proses instalasinya. Jadi tunggu saja, dan videonya akan saya percepat lagi. Sampai tampil seperti ini, kita tidak perlu melakukan apa-apa ya di proses tadi, kita hanya perlu menunggu. Biasanya waktunya sangat lama, tadi karena saya percepat, jadi agak cepat ya. Kecepatannya kecepatan installnya itu tergantung dari spek masing-masing komputer kita. Ini kita tinggal menunggu saja, tunggu dulu. Setelah sampai tampil seperti ini, kita pilih
region atau daerah kita. Karena saya di Indonesia, jadi saya pilih Indonesia. Kita scroll ke atas sampai ada bacaan Indonesianya ya. Nah, ini kita pilih region kita, daerah kita adalah Indonesia. Setelah kita klik, lalu kita klik yes. Nah, ini nggak usah kita pilih apa-apa lagi, langsung kita klik yes. Di tampilan ini kita skip aja. Nah, saran saya tidak usah tersambung internet untuk proses penginstalannya, karena akan memakan proses yang sangat lama. Jadi ini saya pilih I don't have internet. Setelah itu kita pilih continue with limited setup. Kita nggak usah terkoneksi sama internet karena sangat lama. Di PC ini akan kita beri nama, karena nama YouTube saya adalah tutorial komputer, jadi saya buat tutorial, maaf salah, tutorial komputer, pakai underscore saja ya. Lanjut, kita klik next. Di passwordnya saya abaikan aja. Kalau kalian mau buat password ya silahkan, saya abaikan saja. Kemudian kita klik next. Nah, setelah itu kita pilih accept. Kita tunggu lagi. Sampai prosesnya selesai ya. Ini adalah tampilan setelah selesai kita menginstal. Nah, jika timbul tampilan seperti ini kita biarkan saja, nggak usah kita close sampai dia prosesnya selesai, sampai hilang sendiri ya, sampai hilang sendiri jendela administratornya itu. Nah, ini tampilan sudah selesai. Ini adalah kita sudah selesai ya menginstalnya. Jadi kita bisa cek di dokumen. Maaf, ada suara kereta. Ini kita klik di dokumen, kemudian kita pastikan, di Windows Explorer-nya kita lihat proses instalasinya sudah selesai, yaitu RAM 8GB, 64 bit, Windows 10 Pro ya, sudah selesai. Tapi belum ini sudah selesai prosesnya. Jadi terima kasih sudah menonton, dan di video selanjutnya saya akan berbagi tutorial apa yang perlu dilakukan setelah install laptop ya, seperti kita bisa menginstal Office-nya dan lain-lainnya. Cukup sekian dari ini saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe dan share ke kawan-kawan kalian agar saya dapat membuat video-video terbaru yang bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.